Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati dan memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Kembali Kau beri kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami beristirahat bersama di malam hari ini. Bapa yang baik, kami rindu firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, menerangi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dan mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga hati kami dikuatkan, dibaharui malam hari ini. Kami mau renungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini sebelum kita akan beristirahat adalah topik tentang cara hidup yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, berbicara tentang hidup yang diberkati, setiap kita pasti merindukan hidup yang diberkati oleh Tuhan. Setiap kita pasti rindu hidup kita dilimpahi dan diberkati oleh Tuhan. Dan sebenarnya Allah kita juga rindu untuk memberkati kehidupan kita. Tetapi tentu saja berkat Tuhan itu seiring dengan cara kita menjalani kehidupan kita. Bagaimana kita menjalani hidup kita itu menentukan juga bagaimana kita akan mengalami berkat Tuhan. Dia Allah yang selalu melimpahkan berkat-berkat-Nya dalam hidup kita. Tapi apakah berkat itu akan kita alami, akan kita nikmati dalam hidup kita? Itu tergantung bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Itu sebabnya malam hari ini saudara, saya rindu kita belajar bagaimana cara hidup orang yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana kita menjalani hidup kita jika kita rindu mengalami berkat Tuhan yang berlimpah di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini adalah dari Kejadian pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di malam hari ini. Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Di situ Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot.
Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur, dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah kisah tentang perpisahan antara Abraham dengan Lot, di mana terjadi masalah antara gembala Abraham dan gembala Lot, dan akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Yang saya rindu kita belajar dari sini, saudara, adalah bagaimana Abraham menangani masalah yang dia hadapi, bagaimana dia menjalani kehidupannya sehingga Abraham ini menjadi orang yang diberkati. Dan ketika dia memilih satu keputusan, menjalani kehidupannya dan mengambil satu keputusan, akhirnya keputusan itu juga melahirkan berkat yang lebih berlimpah di dalam kehidupannya. Di mana dikatakan, saudara, di ayat 2, di sana dikatakan, "Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya." Abraham ini sangat diberkati oleh Tuhan. Firman Allah mencatat dia sangat kaya, di mana pada waktu itu ukuran kekayaan itu adalah banyaknya ternak, lalu perhiasan emas dan peraknya. Dan Abraham ini dicatat oleh firman Tuhan bahwa dia sangat kaya, sangat diberkati oleh Tuhan. Tentu saja, saudara, bagaimana dia menjalani kehidupannya, bagaimana dia mengambil keputusan demi keputusan, bagaimana dia menyelesaikan masalah di dalam hidupnya, itu sangat menentukan sehingga dia mengalami kekayaan, sehingga dia diberkati oleh Tuhan. Di dalam kehidupan setiap kita, saudara, sekali lagi, setiap kita pasti rindu diberkati oleh Tuhan. Setiap kita pasti rindu dijadikan kaya oleh Tuhan. Tuhan mencurahkan berkat-Nya berlimpah di dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah cara hidup kita? Apakah cara hidup, cara kita menjalani kehidupan kita, cara kita menyelesaikan masalah, itu sudah mempersiapkan kita? Kita sudah siap untuk diberkati oleh Tuhan? Karena, saudara, saya sudah melihat
dalam kehidupan banyak orang, khususnya orang-orang yang saya gembalakan, bahwa ada orang-orang yang mereka belum siap diberkati oleh Tuhan. Cara mereka menjalani hidup mereka, cara mereka menghadapi masalah, tantangan, persoalan dalam hidup mereka, mereka belum siap untuk diberkati oleh Tuhan. Sehingga ketika mereka meminta berkat dan akhirnya mereka diberkati, malah berkat itu membuat hidup mereka makin hancur. Berkat itu membuat hidup mereka berantakan, mereka makin jauh dari Tuhan, dan sebagainya dan sebagainya. Itu sebabnya, saudara, terlebih dahulu kita harus mempersiapkan diri dalam kita menjalani hidup kita untuk kita siap diberkati oleh Tuhan. Itu yang saya rindu kita belajar dari Abraham. Abraham ini makin hari makin diberkati oleh Tuhan. Makin hari makin diberkati oleh Tuhan. Makin tua makin diberkati oleh Tuhan. Dalam perjalanannya persinggahan demi persinggahan, dia semakin diberkati dan semakin diberkati dan semakin diberkati oleh Tuhan. Mulai dari dia keluar dari rumah bapaknya, meninggalkan sanak saudaranya untuk meresponi panggilan Tuhan, hari demi hari Abraham ini semakin diberkati dan semakin diberkati oleh Tuhan. Bagaimana Abraham menjalani kehidupannya, saudara? Yang pertama, kalau kita lihat di ayat 3 sampai ayat 4 dikatakan di sana, ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai ke Betel. Di sana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Saudara, dalam perjalanan hidupnya, Abraham ini selalu mendirikan mezbah kepada Tuhan. Di ayat yang ke-18 di sana juga dikatakan, sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Jadi kemana Abraham ini pergi, dia tidak lupa mendirikan mezbah bagi Tuhan. Di mana mezbah itu adalah bentuk dia memuji Tuhan, bentuk dia bersyukur kepada Tuhan, bentuk dia mempersembahkan korban bagi Tuhan, dan bentuk persekutuannya dengan Tuhan. Karena saat dia mendirikan mezbah, di sana dia memanggil nama Tuhan, di sana dia memuliakan nama Tuhan, di sana dia mengakui bahwa Tuhanlah Allah yang berotoritas di dalam kehidupannya. Di sana dia persembahkan korban-korban syukurnya bagi Tuhan. Saudara, yang pertama, bagaimana sehingga Abraham ini sangat diberkati oleh Tuhan dan semakin diberkati dan semakin diberkati oleh Tuhan, saudara, karena dia tidak pernah lupa untuk mempersembahkan korban bagi Tuhan, membangun mezbah, membangun persekutuan, memberi persembahan, memberi korban kepada Tuhan, bersekutu, memanggil nama Tuhan. Itu yang dia lakukan dari persinggahan ke persinggahan, saudara. Kemanapun dia pergi, dia bangun mezbah di sana, dia panggil nama Tuhan, dia sembah Tuhan, dia korbankan korban-korban persembahan di sana. Itu yang menjadi kunci sehingga hari demi hari Abraham semakin diberkati. Saudara, bagaimana dengan saya dan saudara hari ini? Apakah dalam kita menjalani hidup kita, kita tidak pernah lupa untuk selalu menaikkan syukur kepada Tuhan, mempersembahkan korban bagi Tuhan atas berkat-berkat yang kita terima, mempersembahkan korban bagi Tuhan atas berkat yang Dia anugerahkan bagi kita? Saudara, seringkali setelah seseorang diberkati, akhirnya berkat itu yang akhirnya menghambat dia menerima berkat selanjutnya. Kenapa, saudara? Karena berkat yang dia terima itu digunakan untuk keegoisan pribadi. Berkat yang dia terima itu digunakan untuk memuaskan hawa nafsu. Seharusnya berkat yang diterima itu digunakan untuk menjadi berkat bagi orang lain juga, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, mengembalikan milik Tuhan, bersyukur bagi Tuhan, dan sebagainya dan sebagainya. Harusnya, saudara,
Berkat-berkat yang kita terima itu kita pergunakan untuk menjadi berkat dan untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka dengan demikian, ketika kita bisa dipercaya dalam berkat yang kecil, Tuhan akan memberikan berkat yang lebih besar. Jadi saudara, yang pertama, supaya kita semakin diberkati dan semakin diberkati, hiduplah dengan selalu mempersembahkan korban bagi Tuhan atas segala berkat yang Dia beri, dan hiduplah dengan selalu bersekutu dan dekat dengan Tuhan. Saudara, mungkin saudara pernah dengar kesaksian yang pernah saya ceritakan di video sebelumnya, di mana ada seorang anak Tuhan yang cinta Tuhan, hidup melayani Tuhan. Lalu kemudian dia minta supaya Tuhan memberkati kehidupannya. Yang luar biasanya saudara, Tuhan memberkati dia dengan berlimpah-limpah. Dia membuat satu usaha dan usaha itu begitu maju dan berkembang. Hitungan asetnya sudah miliaran saudara. Itu sesuatu yang luar biasa karena dimulai dari nol. Saudara, ketika dia mulai diberkati, dia tetap cinta Tuhan, mereka sekeluarga tetap cinta Tuhan, mereka melayani Tuhan, mereka hidup beribadah, dan mereka memberi buat pekerjaan Tuhan, mereka lakukan bagian mereka. Tetapi lama-lama semakin diberkati saudara, usaha mereka semakin berkembang, akhirnya mereka begitu sibuknya sepanjang hari. Dan hari Senin sampai Sabtu mereka begitu sibuk, hari Minggu mereka tutup usaha itu. Hari Minggu mereka beribadah dan melayani Tuhan. Tetapi lama-lama karena begitu sibuknya saudara, mereka tidak bisa mengambil hari libur. Akhirnya hari Minggu itu digunakan satu kali untuk berlibur. Mereka berbicara satu dengan yang lain di tengah keluarga. Ayo kita berlibur sekali, kita sudah begitu capek bekerja. Satu dengan yang lain berkata, kapan kita berlibur? Hari Minggu nanti kita pergi berlibur. Tapi satu dengan yang lain berkata, tapi hari Minggu adalah hari kita beribadah. Lalu ada yang berkata, tidak apa-apa sekali, nanti minggu depan kita beribadah. Dan kemudian akhirnya hari Minggu itu mereka berliburan saudara. Dan yang sangat menyedihkan adalah, mulai minggu demi minggu, hari Minggu itu menjadi kebiasaan untuk berlibur. Hari Senin sampai Sabtu mereka sibuk sekali berbisnis, karena Tuhan telah memberkati bisnis mereka luar biasa. Hari Minggu biasanya digunakan untuk beribadah dan melayani Tuhan. Tetapi sekarang hari Minggu itu sudah digunakan untuk liburan dan tidak punya waktu lagi untuk Tuhan. Padahal Tuhanlah yang memberkati mereka. Bayangkan saudara, betapa sedihnya hati Tuhan. Tuhan memberkati mereka, mereka berdoa Tuhan berkati kami, dan Tuhan memberkati usaha mereka luar biasa, dari nol sehingga akhirnya aset mereka hitungan miliaran saudara. Tetapi akhirnya hari mereka beribadah kepada Tuhan itu digunakan untuk berlibur, dan Tuhan pun dilupakan. Bayangkan saudara, dan bukankah seringkali dan banyak kali anak-anak Tuhan yang demikian? Atau jangan-jangan saudara, ada saudara yang hari ini mendengarkan video ini juga sedang melakukan hal yang demikian. Saudara diberkati oleh Tuhan, tapi saudara mulai melupakan Tuhan, melupakan pekerjaan Tuhan. Saudara mulai sibuk dengan diri sendiri, sibuk dengan kesenangan sendiri, dan sebagainya dan sebagainya. Saudara tahu apa yang terjadi kepada orang ini tadi? Akhirnya satu kali ada orang yang mau join berbisnis dengan dia. Dan bisnis itu begitu menggiurkan, sehingga waktu itu saudara, untuk deal dalam joinan bisnis itu mereka harus mengeluarkan dana 2 miliar. Dan mereka sepakati untuk mengeluarkan dana 2 miliar. Kekurangan diambil dari bank. Dan apa yang terjadi saudara? Waktu berjalan, akhirnya bisnis joinan tadi itu gagal total, dan dana itu habis semua saudara, habis semua. Sedangkan tidak sepeser pun yang bisa dikembalikan karena bisnis itu gagal total. Bayangkan saudara,
Dan akhirnya bukan hanya asetnya yang habis, bukan hanya modalnya yang habis, akhirnya dia punya hutang di bank. Dan dia bangkrut habis-habisan, dan usaha yang tadinya dirintis dan berkembang itu pun akhirnya bangkrut karena tidak punya modal lagi. Dan semuanya hancur, semuanya berhenti. Betapa mengerikannya akibat yang dia terima ketika dia mulai melupakan Tuhan, ketika dia mulai mengabaikan Tuhan. Saudara dengar, seharusnya ketika dia semakin diberkati oleh Tuhan, dia harus mengatur dan memanage semuanya supaya dia semakin sibuk untuk Tuhan, supaya dia semakin sibuk untuk melayani Tuhan, supaya dia gunakan berkat-berkat yang dia terima itu untuk kemuliaan nama Tuhan, mengembangkan pekerjaan Tuhan, untuk jadi berkat bagi orang lain. Tetapi setelah Tuhan memberkati dia berlimpah-limpah, akhirnya dia sibuk dengan dirinya sendiri. Akhirnya semuanya berakibat fatal dan kehancuran. Dengar saudara, hari ini kalau ada saudara yang diberkati oleh Tuhan dan kemudian saudara mulai menjauh dari Tuhan, mulai melupakan Tuhan, hati-hati. Kehancuran sedang menunggu menanti di depan saudara. Ini waktunya untuk berbalik kepada Tuhan, untuk semakin sibuk dengan Tuhan, semakin sibuk melayani Tuhan, semakin menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Jangan lupakan Tuhan kalau Tuhan memberkati saudara. Itu yang dilakukan oleh Abraham, sehingga waktu demi waktu dia semakin diberkati, semakin diberkati, semakin diberkati. Karena dia tidak pernah lupa untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, membangun mezbah, mempersembahkan korban bagi Tuhan. Dan kemudian yang kedua saudara, yang kita bisa belajar dari Abraham ini, sehingga hidupnya semakin diberkati dan semakin diberkati, adalah di ayat yang ke-8. Di mana di sana dikatakan, maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Saudara, saat Abraham keluar dari rumah bapaknya, dari sanak saudaranya, untuk meresponi panggilan Tuhan, waktu itu Lot, anak saudaranya, ikut bersama-sama dengan dia. Dan ketika Lot ini bersama dengan Abraham, Lot ini pun diberkati, luar biasa diberkati. Dan satu kali ketika Abraham semakin diberkati dan Lot pun diberkati, akhirnya apa yang terjadi? Gembala-gembala Abraham dan gembala-gembala Lot, akhirnya terjadi pertengkaran di antara mereka dalam mereka menggembalakan ternak. Dan ketika terjadi pertengkaran, akhirnya Abraham berkata kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, sebab kita ini kerabat. Jadi waktu itu saudara, ketika mulai terjadi perselisihan, Abraham ini mengambil inisiatif dan dia berbicara dengan Lot supaya jangan terjadi perkelahian antara mereka, antara gembala mereka, sebab mereka kerabat. Yang kedua yang saya lihat di sini saudara, bahwa Abraham ini cinta perdamaian. Ketika mulai terjadi perselisihan antara dia dengan Lot, dia mengambil inisiatif supaya ada perdamaian. Dan kemudian bukan hanya itu saudara, dia kemudian mengambil solusi. Dia berkata, bukankah negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Artinya Abraham ini cinta perdamaian, dan kemudian dia mulai mengambil solusi atas masalah yang sedang terjadi. Saudara, di dalam kehidupan Abraham, sehingga dia mengalami berkat demi berkat, dia cinta perdamaian. Kalau ada masalah, dia ambil solusi atas masalah yang sedang terjadi. Itu sebabnya dia semakin diberkati dan semakin diberkati. Ada orang-orang yang berkat yang dia terima itu akhirnya hancur. Kenapa saudara? Karena dia orang yang bukan cinta perdamaian. Dia malah membesar-besarkan masalah yang terjadi. Akhirnya kehidupannya hancur.
Adakah saudara yang mengalami kehancuran dalam hidup saudara oleh karena masalah yang terjadi ketika saudara tidak cari solusi terhadap masalah yang saudara alami, sehingga masalah itu akhirnya menghancurkan hidup saudara? Begitu banyak hal itu terjadi, saudara. Hari ini kita belajar dari kehidupan Abraham. Kenapa Abraham semakin diberkati, dan semakin diberkati dalam kehidupannya? Karena di dalam perjalanan hidupnya dia cinta perdamaian. Kalau dia punya masalah, dia selesaikan masalah itu. Satu kali, saudara, ada satu contoh yang sangat baik untuk kita contoh. Satu kali saya punya teman, kami sama-sama sekolah Alkitab. Kemudian teman saya ini mempunyai masalah. Ketika dia berhadapan dengan masalah ini, saudara, akhirnya apa yang dia lakukan? Dia lari ke kota lain. Dia lari dari masalah ini. Dia tidak menyelesaikan masalah itu, tetapi dia lari dari masalah itu. Dan kemudian apa yang terjadi? Beberapa waktu kemudian saya dengar bahwa di sana dia ketemu masalah yang lebih besar. Sehingga akhirnya dia berkata, ketika saya punya masalah, saya lari dari masalah, saya ketemu dua masalah. Dan kemudian sampai hari ini dia tidak hidup lagi melayani Tuhan. Kami yang sama-sama sekolah Alkitab, tapi hari ini dia tidak hidup lagi melayani Tuhan. Betapa menyedihkannya, saudara. Ketika dia lari dari masalah, bukannya dia cinta perdamaian dan menyelesaikan masalah itu, tapi malah lari ke kota lain oleh karena masalah itu. Akhirnya apa yang terjadi? Hidupnya jadi jauh dari Tuhan, dan kemudian dia tidak lagi melayani Tuhan. Dia jauh dari panggilan Tuhan. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, ketika saudara mengalami masalah dalam hidup saudara, jadilah pribadi yang cinta perdamaian dan carilah solusi atas masalah yang terjadi. Maka dengan demikian hidup saudara akan jauh dari masalah. Dan ketika hidup saudara jauh dari masalah, akhirnya saudara akan semakin diberkati oleh Tuhan. Seringkali masalah terjadi tidak sengaja, saudara. Semua orang berpikir baik. Kedua belah pihak berniat baik, tapi akhirnya masalah terjadi. Ketika tidak diselesaikan, itu makin buruk. Padahal tadinya sama-sama berniat baik. Salah satu contoh yang saya mau tunjukkan kepada saudara adalah apa yang saya alami. Satu kali saya ibadah tengah minggu, ibadah di rumah jemaat, ibadah keluarga. Waktu itu saya datang tepat waktu, dan sebelum saya datang rupanya sudah begitu banyak jemaat yang datang dan begitu banyak sepeda motor, sehingga sulit untuk parkir di rumah jemaat tersebut. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Salah satu pelayan di gereja yang saya layani, dia begitu dekat dengan saya. Rupanya ketika dia lihat saya datang dari jauh, dia sudah lihat, dia mau sediakan tempat parkir bagi saya. Sehingga dengan bersusah payah, saudara, dia geseri kereta itu, dia geseri sepeda motor itu, dia geseri supaya ada tempat sepeda motor saya parkir. Tetapi saya tidak sadar akan hal itu, saya tidak tahu. Sehingga saya cari tempat parkir saya sendiri, dan kemudian saya parkir di sana. Saudara tahu apa yang terjadi? Waktu itu saya benar-benar tidak tahu dan tidak mengerti. Saya kemudian masuk ke rumah jemaat ini dan mulailah ibadah. Saya agak heran, kenapa? Karena jemaat yang tadi, yang biasanya duduk dekat dengan saya, kali ini dia duduk di luar rumah. Dan beberapa hari kemudian istrinya bercerita, saudara, bahwa dia sangat sedih. Kenapa? Karena pada malam itu dia ingin sekali supaya sepeda motor saya ada tempat parkir. Dan sehingga dia bersusah payah menggeseri, tapi dia berkata, saya tidak menghargai usahanya. Padahal di pihak saya tidak sadar, saya tidak mengerti bahwa itu maksud dia pada waktu itu. Saya pikir dia geseri itu untuk tempat parkir dia. Dia sakit hati, dia sedih, dan akhirnya dia berkata, saya tidak usah ke gereja dulu. Wow, saudara, saudara bisa melihat ini. Dia berniat baik, saya juga tidak ada niat jahat. Saya juga tidak ada niat supaya tidak menghargai usahanya, perjuangannya. Sama-sama berniat baik.
Tetapi akhirnya masalah terjadi. Ketika saya dengar itu, saudara, betapa terkejutnya saya. Dan akhirnya ketika saya dengar itu, saya ajak istri saya, ayo kita pergi ke rumahnya. Lalu kami pergi ke rumah. Dan waktu itu saya datang dan saya berkata, saya minta maaf. Lalu saya jelaskan peristiwanya, saya jelaskan bahwa waktu itu aku benar-benar tidak sadar. Akhirnya dia memaafkan saya dan dia beribadah terus dan dia melayani terus. Saudara-saudara, lihat semua apa yang terjadi dalam peristiwa ini. Bahwa seringkali dalam hidup ini semua berniat baik tapi masalah terjadi. Kedua belah pihak berniat baik tapi masalah terjadi. Ketika masalah terjadi, dan kalau itu tadinya dibesar-besarkan, maka akan sangat besar. Kalau saya misalnya berkata, saya tidak tahu itu kok, saya tidak ada niat begitu kok, apa yang akan terjadi? Dia akan makin sakit hati dan kemudian dia tidak akan beribadah lagi. Tetapi ketika saya akhirnya datang ke rumahnya sebagai bukti saya cinta perdamaian, sama seperti Abraham cinta perdamaian. Akhirnya saya datang ke rumahnya, saya minta maaf, dan akhirnya dia memahami. Akhirnya dia tetap beribadah dan tetap melayani Tuhan. Cari solusi atas masalah yang sedang terjadi. Sekalipun solusinya harus merendahkan diri, sekalipun solusinya harus membayar harga, menanggalkan gengsi dan sebagainya, kerjakanlah supaya perdamaian terjadi. Maka dengan demikian kita akan semakin diberkati. Itu yang terjadi kepada Abraham ketika terjadi masalah antara dia dengan Lot. Akhirnya Abraham yang cinta perdamaian, dia berkata, janganlah ada pertengkaran antara aku dengan engkau, antara gembalaku dan gembalamu. Lalu kemudian Abraham cari solusi atas masalah itu. Kalau hari ini saudara sedang menghadapi masalah, sedang ada masalah antara saudara dengan orang lain, antara saudara dengan keluarga saudara, antara saudara dengan istrimu, dengan suamimu, dengan anak-anakmu, dengan saudara-saudaramu, dengan orang tuamu, atau siapapun itu, hari ini sebagai bukti engkau cinta perdamaian, ambil langkah perdamaian, ambil solusi, saudara. Maka dengan demikian Tuhan akan memberkati saudara. Cintalah perdamaian dan kemudian cari solusi untuk terjadinya perdamaian. Itu yang kedua yang dilakukan oleh Abraham sehingga dia semakin diberkati di dalam kehidupannya. Dan kemudian yang ketiga, saudara, ayat yang ke-9 di sana dikatakan, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur, dan mereka berpisah. Saudara, waktu itu solusi yang diambil oleh Abraham adalah, Abraham berkata, pilihlah bagimu daerah mana yang engkau pilih. Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Seharusnya pada waktu itu Abraham yang lebih tua, harusnya dia yang memilih. Kalau begitu aku memilih daerah ini, kamu daerah sana. Bisa seperti itu, dan seharusnya juga seperti itu. Tapi Abraham yang rela menyerahkan haknya untuk memilih, dia berkata kepada Lot, silahkan kamu pilih. Daerah mana yang menurut kamu paling baik, pilih itu. Kalau engkau pilih ke kanan, aku ke kiri. Kalau engkau pilih ke kiri, aku ke kanan. Artinya Abraham memilih pilihan kedua. Sehingga waktu itu Lot melayangkan pandangannya, dan dia lihat lembah Yordan begitu hijau dan begitu banyak air di sana. Pilihan itu yang terbaik menurut dia, akhirnya dia pilih pilihan itu. Dan Abraham yang rela menyerahkan haknya, akhirnya memilih daerah yang lain. Daerah yang pilihan kedua, yang tentu saja kualitasnya jauh lebih baik. Pilihan Lot. Tapi tahukah saudara apa yang terjadi? Akhirnya pilihan Lot itulah yang menjadi Sodom dan Gomora. Akhirnya Lot pun mengalami
hukuman Tuhan atas Sodom dan Gomora, sehingga semuanya hancur. Bahkan istrinya Lot pun mengalami malapetaka itu. Saudara, padahal pilihan itu menurut Lot pilihan yang terbaik, tapi akhirnya itu menjadi malapetaka bagi dia. Sedangkan Abraham yang rela menyerahkan haknya, ketika Lot pilih pilihan yang terbaik, dia pilih pilihan yang kedua. Akhirnya Tuhan memberi janji kepada Abraham bahwa seluruh daerah itu akan diberikan kepada dia. Karena dikatakan di ayat 14, setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Saudara, apa yang terjadi? Pilihan Abraham tadi menjadi pilihan terbaik, karena itu akhirnya menjadi negeri yang dijanjikan Tuhan bagi dia, dan dia diberkati di sana, bahkan sampai keturunannya pun diberkati di sana. Artinya apa, saudara? Ketika kita rela melakukan penyerahan hak, di sanalah Tuhan akan semakin memberkati kita. Semakin memberkati kita. Kalau dalam hidup saudara menjadi pribadi yang rela untuk melakukan penyerahan hak seperti Abraham ini, saudara akan mengalami berkat Tuhan. Kita akan mengalami berkat Tuhan. Itu sebabnya jadilah menjadi pribadi-pribadi yang menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Sekalipun kadang-kadang kita merasa dirugikan, biarkan Tuhan yang campur tangan. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita belajar di malam hari ini, di mana kita belajar dari kehidupan Abraham. Abraham ini adalah orang yang diberkati dan semakin diberkati dan semakin diberkati. Kenapa dia menjadi pribadi yang diberkati, saudara? Karena dia selalu hidup dekat dengan Tuhan, membangun mesbah kepada Tuhan. Dia jalani hidup dekat dengan Tuhan. Dan yang kedua, saudara, Abraham ini orang yang cinta perdamaian. Dia mencintai perdamaian dan kemudian mencari solusi atas masalah yang terjadi. Kemudian yang ketiga, Abraham ini rela melakukan penyerahan hak, sehingga dengan demikian dia semakin diberkati dan semakin diberkati. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang kita belajar. Mari terapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan saudara. Jadilah pribadi-pribadi yang melakukan dan menerapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Saya rindu berdoa bagi saudara sehingga saudara akan menjadi pribadi yang semakin diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Berkati kehidupan mereka ya Tuhan. Ajar mereka menerapkan firman Tuhan dengan selalu hidup dekat dengan Tuhan, dengan selalu cinta perdamaian, mencari solusi atas masalah yang terjadi, dengan selalu rela menyerahkan hak, sehingga Tuhan yang akan membela mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Ajar mereka menerapkan firman-Mu dalam hidup mereka, dan biarlah janji firman-Mu digenapi dalam hidup mereka. Kami bersyukur buat firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi kami akan berdoa bersama. Tuhan kiranya memberkati kami dalam kami berdoa bersama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu. Bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu. Saya pun tidak tahu. Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini.
Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi. Apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara, mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan, berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka. Saat ini Tuhan, mungkin tidak ada orang yang tahu, mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini. Mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tangan-Mu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit.
Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang diabetes. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjal anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anak-Mu yang mengalami sakit kanker dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, ada begitu banyak permohonan doa dari anak-anak-Mu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan. Pulihkan Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepadamu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan.
masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anakmu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anakmu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anakmu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anakmu Bapa, dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anakmu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah, di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perzinahan. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus, pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anakmu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anakmu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anakmu ya Tuhan, jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua, dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan, sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anakmu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anakmu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anakmu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka, jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu
untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan. Berkati para bidan. Berkati para perawat. Berkati mereka dalam menangani pasien mereka. Sehingga melalui mereka orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan tolong mereka, jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan. Dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini, Tuhan jamah juga mereka dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan. Tuhan jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka. Di masa tua mereka ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan, ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan tolong, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat
bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa biarlah Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami, supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju dalam nama Tuhan Yesus. Negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini dalam nama Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan, jamah mereka untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju.
dalam nama Yesus. Berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan jamah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa, berkati semuanya Tuhan. Lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa, berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini untuk semuanya semakin maju dan berkembang menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa, semuanya Tuhan jamah, ajar semuanya bekerja sama di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di bangsa ini Tuhan, biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini. Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
atas mezbahmu, bersyukur, selalu bersyukur. Itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagi-Mu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbah-Mu. Selalu bersyukur. Itulah arti hidupku. Di hadapan tahta-Mu. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, merindukan lawatan-Mu. Puaskan setiap kami. Di sini kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami
segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus surapan-Mu, puaskanlah sekarang.
segenap hatiku, ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku, ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku, ku datang